Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Triswartono dengan NIM 18650.053. Di sini saya akan mereview kembali tugas dari microcontroller, yang dimana materi kali ini yaitu pemrograman Arduino. Oke, langsung saja. Untuk bahasa program Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya sama dengan microcontroller pada umumnya, mulai dari membuat sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino itu sendiri dibagi dalam 3 bagian, yaitu struktur, nilai-nilai, variabel dan konstanta, dan fungsi. Untuk struktur utama yaitu setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisiasi menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Contoh, ini adalah program menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik lalu mati, dan ini hanya dilakukan sekali. Kemudian loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut, di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan, dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Seperti gambar di bawah, pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan, dan bila dilepaskan akan tampil huruf L. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar juga tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar itu adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat dalam gambar. Kemudian ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awalan huruf 0B, contoh B 11110010. Desimal ditulis biasa tanpa awalan, contoh 435. Oktal ditulis dengan awalan angka 0, contoh 0753. Heksadesimal diawali dengan 0x, contoh 0x5a. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Penguji kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. If else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. Ini di bawah adalah contoh atau gambaran melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari satu, maka bisa menggunakan if, else, if. Switch case digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya hanya
Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal, nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Jadi bisa diperhatikan dengan contoh di bawah. Perulangan while digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while. Benar, perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Kemudian do while, perulangan ini melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. Terus for digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisialisasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan. Kondisi yang menentukan proses perulangan jika benar perulangan dikerjakan. Step tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Goto, perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi kabel. Kemudian return digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi. Continue untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping, do, for, atau while. Break, perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Kemudian syntax digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi, yaitu define. Komponen C yang berguna untuk memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar sketsa program. Kemudian ada operasi aritmatika yang dimana digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Kemudian operator pembanding yang dimana digunakan untuk membandingkan suatu data ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika boolean benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut, jadi bisa diperhatikan. Yang dimana ada lebih kecil dari, kemudian ada lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian operator logika yang dimana digunakan untuk mengapresiasikan operator logika digunakan untuk mengekspresikan salah satu atau lebih data ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Kemudian ada operator bitwise digunakan untuk operasi bit per byte pada nilai integer, terdiri dari operator not, and, or, sort, share type. Int atau char bitwise operator dari namanya sudah jelas diketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe byte dari tipe data integer atau byte.
Kemudian ada operator pertambahan dan pengurangan. Salah satunya adalah variabel. Variabel itu sendiri adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan, namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa si Arduino karena dapat terjadi program yang error. Jadi bisa dilihat dari sini untuk cara bagaimana mendeklarasikan variabel sebelum digunakan. Kemudian tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut tipe data tersebut. Pin input dan output. Pada papan Arduino Uno terdapat 20 pin I/O, yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog. Inisialisasi fungsi pin I/O. Pada saat yang sama, sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara seperti di bawah, yaitu pin mode, pin nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, mode, input, pull up, output. Sebagai contoh, jika poin nomor 3 akan dibuat menjadi input, maka pin mode 3 input, bila pin 3 menjadi outputan maka pin mode 3 output. Penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama saat penulisan program. Kemudian ada penulisan data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya akan menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut. Digital write pin value. Pin nomor pin digital output value high atau low. Sebagai contoh, pin mode 3 output digital write 3 high. Kemudian di sini ada membaca data digital pada pin. Membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memiliki aktif low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya seperti bawah. Kemudian untuk penulisannya bisa lagi diperhatikan. Dan ini untuk menulis data analog di pin output PWM. Nanti bisa diikuti saja. Kemudian ada membaca data analog di pin ADC, analog to digital convert. Bisa juga diperhatikan. Kemudian time miles adalah sebuah fungsi pada sintak Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Miles dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Jadi bisa diperhatikan di bawah sini contoh-contohnya ya. Kemudian ada delay microsecond, yaitu jeda program untuk jumlah waktu dalam mikrodetik pada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. Kemudian ada external interrupts yang harus menggunakan digital pin toll, pin to interrupt atau pin yang menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk sejumlah interrupt tertentu. Misalnya jika Anda terhubung ke pin 3 menggunakan digital pin to interrupt 3 sebagai parameter pertama yang attach interrupt. Bisa diperhatikan di bawah.
Kemudian ini adalah parameternya, bisa diperhatikan lagi. Kemudian detach interrupt itu mematikan interupsi yang diberikan. Interrupts itu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh not interrupts. Interupsi memungkinkan sebuah tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan, dan komunikasi yang masuk dalam dapat diabaikan. Kemudian non-interrupts yaitu menonaktifkan interupsi. Kemudian communication serial itu dia merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.